kembali lagi kepada saya di Buye Channel. Dan pada kesempatan ini seperti biasa saya akan membahas seputaran permasalahan komentar-komentar kalian yang udah masuk sama aku. Jadi udah 3 minggu yang lalu aku belum ada respon, dan di sini aku bahas seputaran kemarin tanya jawab tentang AC. Jadi kalau kalian yang berkomentar ataupun kalian ingin tahu seputaran permasalahan banyak orang, kalian bisa cek aja di video-video tanya jawab aku ya. Baik, di sini aku akan kemarin udah bahas tentang AC. Di sini aku akan membahas tentang permasalahan kulkas. Jadi di sini mungkin 20 menit ke depan di jam timer saya 9.56, mungkin selesainya di jam 10 lewat 10. Nah, baiklah, di sini ada beberapa komentar tentang kulkas. Saya kategorikan dulu. Jadi nggak campur-campur, jadi kalian tidak bingung. Jadi saya harapkan kalian terus support channel ini dengan like, comment, dan subscribe kalian. Baik. Di sini dari Bang Tony Casting 4 minggu yang lalu. Bang mau tanya, kalau pipa pembuangannya pada kulkas kita tambahin pipa, jadi airnya terbuang keluar, bukan terbuang di talangnya. Gimana bang? Gak ngaruh ke kulkasnya yang bikin cepat rusak atau gimana? Karena kalau di talangnya khawatirnya meluap airnya. Nah, jadi untuk kalian apabila ingin bertanya, dulu kan pada kulkas ada sebuah pembuangan yang bisa kita buang secara manual, kan gitu. Tapi kalau untuk kulkas yang terbaru, dia kan pipa pembuangannya udah direndam di pipa kondensornya, kan gitu. Sebagai dia nanti akan sebagai pendingin di pipa kondensor dan airnya akan menguap. Jadi kalau misalnya memang ada plus minusnya, kalian nggak repot membuang airnya, tetapi pipa kadang mau keropos. Jadi kalau dia mau nambah selang dibuangnya langsung keluar, itu tidak masalah sebenarnya teman-teman. Malah kalau saya sih pribadi lebih sukanya seperti itu. Apalagi kalau kulkas kalian itu udah di luar posisinya, jadi kan nggak perlu kalian buang-buang lagi, udah langsung dia terbuang dengan selang yang kalian tambahkan. Jadi tidak ada masalah ya kalau masalah itu untuk Bang Tony Casting. Jadi kalau kalian inisiatif mau merombak lah istilahnya, pakai selang panjang gitu, letakkan di pembuangannya, lalu dialirkan langsung ke pembuangan, jadi nggak numpuk air di talang pembuangannya pun bisa ya. Aku bahas, lihat video terbaru seputaran tanya jawab. Jadi aku balas, jadi dia kan tahu gitu bahwa aku udah balas di video ini. Jadi dari Orlando 4 minggu yang lalu, mohon infonya di mana beli spare part komponen inverter. Jadi kalau kalian mau pesan spare part sama saya bisa, aku cuma satu nomor aja, 0812 60 73 8518 WA-nya. Aku udah kasih di YouTube aku, bisa kalian cek aja, aku ada letakkan nomor telepon di situ ya. Itu nomor WhatsApp-nya. Nah, dari Family, Assalamualaikum bang, mohon maaf mau tanya, kulkas saya merek Sharp. Nah kalau merek lain aku belum bisa kasih rekomendasi, karena aku sering khususnya megang merek LG. Tapi misalnya, coba kita baca dulu ya. Assalamualaikum bang, mohon maaf mau tanya, kulkas saya merek Sharp. Kulkas baru 2 bulan pakai, sempat rusak sama suami saya gara-gara pipanya itu dipotong. Terus rusak, setelah ada tahu rusak kulkas itu 1 tahun nggak saya benerin ke tukang servis. Yang jadi pertanyaan saya, kulkas yang punya ini kan dulunya nggak ada kondensor bang, tapi setelah diservis kulkas saya dipakaikan kondensor sama tukang servisnya. Itu emangnya nggak apa-apa ya bang dipakaikan kondensor, dan setelah servis bukannya makin baik tapi malah di freezer itu dingin tapi nggak beku, kira-kira kenapa itu ya bang? Jadi karena ibu ini, saya ingin, kayaknya ini perempuan tapi nggak tahu lah, penting ini tanyaan dari Family 3. Kalau kulkas udah lama tidak diperbaiki, dia kenapa dipasang kondensor di belakang? Karena besar kemungkinan pipa kondensor di dalam bodinya itu bisa keropos. Makanya itu inisiatif dari tukangnya, itu nggak ada masalah. Cuman kalau untuk dia kurang beku, mungkin ada permasalahan freonnya kurang maksimal, ataupun ada permasalahan lain di sistem pendinginannya, atau memflusingnya kurang bersih. Jadi kalau untuk pipa kondensor yang ditanyakan tadi tidak masalah. Cuman kalau kurang dingin, coba perhatikan dulu settingan temperatur, ataupun coba koordinasi lagi ke tukang servis sebelumnya untuk memastikan freonnya sudah full atau tidak. Oke, itu ya untuk Family 3. Nah ini ada mesin cuci, saya jeda, saya kelang. Saya ingin jawab tentang kulkas dulu. Dari Khadijah Az-Zahra, Mas, kulkas saya merek Electrolux, tempo hari diperbaiki karena habis freonnya. Sewaktu habis itu alarmnya bunyi-bunyi, tapi sekarang kulkasnya saya sudah dingin, tapi alarm kok bunyi terus seperti kalau pintu terbuka, atau karena kulkas itu tidak dingin. Jadi masalahnya kulkas saya itu apa ya bang? Jadi kalau masalah alarm pintu untuk Khadijah ini,
Alarm pintu dengan sistem pendinginan itu sirkulasinya berbeda ya. Kalau sistem kelistrikan dengan sistem pendingin tidak bisa dikaitkan, karena kalau untuk pintu yang berbunyi terus biasanya ada switch yang bermasalah, switch pintunya. Kalau kurang dingin, coba perhatikan settingan temperatur atau perhatikan freonnya ataukah pengerjaan sebelumnya. Coba koordinasi lagi kenapa menjadi kurang dingin. Oke ya, itu untuk Khadijah. Kita balas dulu komentarnya. Oke, kita lanjut komentar selanjutnya tentang kulkas. Dari AXL Audio 3 minggu yang lalu. Mas, kalau semuanya normal, PTC dan relay sudah ganti baru, dicolok sampai dingin bisa. Nanti enggak mau lagi dingin. Apa penyebabnya? Termostat belum diganti. Apa termostatnya ya? Jadi kalau untuk dia mengomentari video tentang showcase. Showcase itu seperti kulkas untuk sayuran, minuman gitu ya. Kalau misalnya dia tiba-tiba dingin, lama-lama nanti tak dingin. Itu banyak aspek kemungkinan yang bisa kita curigai. Perhatikan fan, apakah fan kondensornya ada yang mati atau fan freezernya ada yang mati. Itu pertama sekali. Kedua, perhatikan kerja mesinnya. Kalau misalnya mesinnya tidak bisa bekerja secara maksimal, bisa jadi dari termostatnya juga memang. Karena termostatnya tidak bisa membaca suhu dengan baik, bisa jadi menyebabkan kulkas menjadi tidak dingin. Jadi banyak faktor untuk kita mengetahui kulkas itu tidak dingin. Kita harus perhatikan step by step dari kelistrikan dan sistem pemipaan sirkulasi freonnya. Jadi langkahnya coba cek dulu semua motor fan, baik di dalam ataupun di luar untuk kondensor. Jika tidak ada masalah, berarti ada permasalahan di bagian termostatnya, bisa jadi. Coba gantilah, karena kan dibilangnya belum diganti, bisa jadi permasalahannya dari situ. Jadi aku ada buat video tentang fungsi panas pada bodi kulkas. Jadi Jenny Novianto mengomentari, thanks infonya ya bang, awalnya takut kenapa bodi freezerku panas, malah tak matikan, ternyata memang begitu toh. Jadi ini untuk masukan sama kalian. Kadang saya pun sering juga mengalami saat saya perbaiki kulkas, konsumennya khawatir, bang ini kok panas sekali bodinya ya, sebelumnya enggak. Karena kan kemarin itu mungkin nggak dia perhatikan kulkasnya. Saat udah bagus mulai dia perhatikan kulkasnya, loh kok panas gitu. Padahal memang seharusnya panas, karena itu menandakan sirkulasi freonnya itu berjalan dengan normal. Jadi kalian nggak perlu takut, karena memang seperti itu. Dia di luar panas, di dalam dingin. Itu ya untuk Ibu Jenny Noviantono. Lanjut ke Muhammad Yanusral mengomentari tentang kulkas. Bang, cara mengatasi kulkas bagian talang air bau akibat darah ayam, cara membersihkannya gimana ya bang? Nah, jadi aku pernah juga dapat kulkas bau sekali menyengat sampai orangnya tercium bau aroma busuk. Kalau misalnya kita lepas talangnya kan nggak bisa, karena sangat repot, karena dia di atasnya ada pipa kondensor. Kita harus buka lasannya baru bisa mengangkat talangnya, kan ribet, apalagi kita orang awam. Caranya, kita buka dulu penutup belakangnya, kadang ada yang pakai penutup, ada yang tidak. Matikan listriknya, langsung kita pakai keran air. Kalau saya pakai selang, pastinya kan jangan sampai kena kompresornya. Di talang itu saya semprot terus sampai airnya keluar, terganti dengan air yang bersih. Saya bersihkan secara pelan-pelan saja sampai mana dia itu bersih, baru saya tunggikkan dikit kulkasnya, baru saya siram lagi, berulang sampai betul-betul hilang baunya dan airnya itu pun udah jernih, udah bersih. Baru saya tunggu 4 jam, baru saya cokkan kembali. Atau saya tunggu besok aja pun bisa, saya cokkan kembali. Jadi bersihkannya secara manual seperti itu pun bisa, kalau misalnya kita orang awam ya. Karena memang kalau sisa-sisa darah ayam itu sangat-sangat bau memang teman-teman. Nah, jadi udah ada beberapa pertanyaan yang mesin cuci, coba saya skip dulu. Karena tema kita adalah pada saat ini kulkas. Jadi ada lagi video tentang aku tips memindahkan kulkas dengan benar agar tidak rusak. Ada Retno Rahmawati mengomentari, kalau cuma didiamkan 2 jam, gimana ya kak? Jadi sebenarnya pemindahan kulkas itu bisa langsung dicokkan. Nggak perlu kita nunggu sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, nggak perlu. Atau nunggu sampai besok, nggak perlu. Intinya kalau kulkas itu dibawa dengan posisi tegak, bisa langsung dicokkan. Tapi kalau kulkas itu dibawa mereng, golek gitu kan, itu menyebabkan oil pada kompresornya itu kan tumpah ke pipa. Jadi kalau misalnya langsung kita cokkan, maka saat kompresor bekerja, olinya terangkat juga naik, menyebabkan buntu di pipa kapiler yang pipa kecil. Makanya perlu didiamkan selama 1 harian. Makanya kalau misalnya pemindahan itu tergantung kaliannya. Kalau kalian mau aman, coba posisi kulkasnya tetap tegak, diturunkan dari mobil tetap tegak, digeser-geser tetap tegak gitu.
Jadi itu ya, mudah-mudahan bisa menjadi referensi, menjadi informasi yang berguna untuk kalian. Jadi udah hampir 15 menit saya memberikan tanya jawab, mungkin satu lagi nih ya. Dari Pak Sus tentang mengomentari kulkas LG bagian bawah tidak dingin, itu judul video saya. Assalamualaikum Pak, mau tanya, kulkas Panasonic 2 pintu, freezer ngeblok, heater nggak panas, tapi setelah dilepas dicek heater panas, setelah dipasang kembali heater nggak panas, gimana ya Pak? Apa yang perlu diganti ya Pak? Kalau sistem heater itu dia akan bekerja setelah dapat informasi dari sensor dingin. Biasanya sering terjadi ada masalah di sensor defrostnya, sensor suhu dinginnya itu coba diganti dulu. Karena itu yang menginformasikan untuk sistem kerja heater. Nah, jadi jangan langsung kalian beranggapan heaternya yang bermasalah ya. Jadi ada yang pakai bimetal, ada yang pakai sensor. Coba ganti sistem defrostnya, suhu defrostnya itu sensornya. Dia ada kayak peta gitu. Biasanya di samping evaporator dia diletakkan. Nah itu ya untuk Pak Sus. Jadi coba ganti dulu sistem defrostnya, sensornya. Mudah-mudahan setelah diganti itu, tapi jangan langsung ganti. Bersihkan dulu bunga esnya, baru ganti sensornya, agar pembacaan suhunya benar-benar bagus. Jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Udah banyak juga video yang aku bahas tentang kulkas. Nanti next video selanjutnya aku akan bahas lagi 3 minggu kulkas ini. Banyak sekali komentar yang ingin kalian tanyakan ya. Mudah-mudahan apabila kalian pun yang belum bertanya, dengan pertanyaan-pertanyaan teman kita ini bisa mewakilkan permasalahan kalian, seputaran permasalahan kulkas kalian. Jadi untuk kalian yang pun yang masih kebingungan untuk mencari forum untuk diskusi, kalian bisa langsung aja komentar untuk live kita jam berapa, dan juga chat di kolom komentar apa yang ingin kalian tanyakan. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa membantu kalian dalam memecahkan permasalahan elektronik kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus support channel aku dengan like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasinya agar kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari aku nih teman-teman. Oke, sampai jumpa. Dadah.